Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring atau online, pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini insyaallah untuk bahasa Indonesia pertemuan terakhir untuk daring dan materi terakhir juga bab terakhir. Silakan nanti kalian pelajari dengan baik, simak dengan baik. Nanti setelah penjelasan ini nanti akan ada ulangan nih, silakan nanti kalian klik linknya. Jadi kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bab terakhir itu pembahasannya tentang teks tanggapan kritis. Tanggapan itu menanggapi apa, persoalan atau sesuatu yang sekiranya menimbulkan pro dan kontra. Kita bisa memberikan tanggapan atau masukan saran terhadap pernyataan yang menimbulkan pro dan kontra. Kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Biasa definisi teks tanggapan kritis adalah sesuatu penyampaian berisi gagasan atau ide secara pribadi mengenai suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, intinya itu penyampaian gagasan atau ide yang tadi Ustaz sampaikan sebelumnya, menyampaikan saran itu bisa, atau menanggapi bisa terhadap sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra. Nah, itu yang kedua ada berkaitan dengan kritikan pedas terhadap sesuatu kesalahan. Nah, biasanya ketika kita mengucapkan sesuatu yang salah, misal dalam forum diskusi ataupun musyawarah ataupun yang lainnya, ketika ada sesuatu yang salah, kita sebagai misalnya anggotanya, ya kita wajib mengkritik di sini bukan pada saja kritik yang sekiranya untuk membangun, untuk memperbaiki keadaan, bukan saja menjatuhkan keadaan, tapi untuk memperbaiki keadaan, seperti itu. Dan yang ketiga ada fungsi teks tanggapan deskripsi. Tadi sudah dibahas di definisi juga, fungsi itu tidak beda jauh dengan dasar atau definisinya, untuk mengkritik suatu persoalan berdasarkan fakta. Nah, di sini kritikan tersebut tujuannya untuk membangun, tapi harus berdasarkan fakta, tidak serta-merta menyampaikan tanggapan hanya berdasarkan opini saja. Tidak seperti itu. Artinya tidak sesuai dengan bayangan atau mengira-ngira begitu, tapi berdasarkan fakta, data, serta alasan yang meyakinkan orang lain. Artinya meyakinkan itu bukan sekedar persepsi kita, tapi ya berdasarkan data yang ada, data yang diperoleh, fakta yang ada, fakta yang terjadi di lapangan, boleh disampaikan. Jadi tidak asal seperti itu. Baik, selanjutnya ada struktur. Tadi sudah dibahas mengenai definisi dan fungsi. Sekarang kita ke strukturnya. Strukturnya ada 3. Yang pertama evaluasi, deskripsi teks, dan yang terakhir penegasan ulang. Evaluasi di sini itu sebetulnya sama dengan pernyataan umum. Nah, isinya hal-hal yang berkaitan, kalau di teksnya ya, berkaitan sesuatu yang umum. Apa saja, misalnya persoalan tentang Pancasila atau persoalan yang sekarang
sedang booming misalnya, yaitu disampaikan secara umum, gambaran umumnya seperti apa. Nah, evaluasi itu seperti itu. Hanya saja struktur di sini itu sebetulnya sama pernyataan umum, hanya beda istilah saja. Yang kedua, deskripsi teks. Nah, di sini berisi informasi tentang alasan mendukung atau menolak. Nah, itu di bagian ini berisi tentang data-data. Misalnya ada suatu pernyataan, dia menolak, apa data-datanya, faktanya apa. Dia mendukung, apa faktanya, begitu. Nah, di bagian ini, bagian kedua. Dan yang bagian terakhir tentang penegasan ulang. Nah, misalnya dia menolak, ya dia tegaskan kembali bahwa saya menolak terhadap apa yang disampaikan oleh si A atau si B. Nah, tadi apa? Berdasarkan fakta yang sebelumnya. Nah, yang bagian terakhir itu hanya sekedar menegaskan ulang apakah dia menolak atau tidak. Nah, itu dia putuskan seperti itu. Nah, itu struktur teks tanggapan kritis. Ada 3, evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Selanjutnya ada kaidah. Kaidah di sini sebetulnya ada dua, yaitu kalimat aktif itu dibagi 2, transitif dan intransitif, dan kata tugas. Kata tugas dibagi menjadi 5, kata depan, kata hubung, kata sandang, kata seru, dan kata penegas. Ustadz ulas sebentar untuk kalimat aktif. Kalimat aktif itu terbagi menjadi 2, aktif transitif dan intransitif. Kalau transitif itu membutuhkan objek, misal saya makan nasi. Nah, itu membutuhkan objek. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek. Nah, itu membutuhkan objek. Sedangkan intransitif itu sebaliknya, tidak memerlukan atau tidak membutuhkan objek. Misalnya, saya bermain bola. Saya sebagai subjek, bermain itu predikat, bola sebagai pelengkap, bukan objek. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kalimat aktif. Yang kedua, kata tugas. Kata tugas terbagi menjadi 5. Yang pertama, kata depan. Kata depan itu apa? Kata yang berada di depan, misalnya di, ke, dari. Nah, maksudnya apa? Di itu menunjukkan tempat, ke menunjukkan tujuan, dari menunjukkan asal. Nah, fungsi kata depan itu sebagai penunjuk makna, misalnya menunjukkan tempat, ya harus menggunakan di, bukan ke. Kalau ingin menunjukkan tujuannya menggunakan ke, bukan di. Nah, seperti itu. Yang kedua ada kata hubung atau konjungsi. Konjungsi itu kata yang berfungsi menghubungkan 2 satuan bahasa. Misalnya kata dengan kata, aku dan kamu. Kata dengan kata, aku kata, kamu juga kata. Frasa dengan frasa. Frasa itu misalnya, aku sangat baik. Nah, aku itu sebagai kata, sangat baik itu sebagai frasa. Artinya dia 2 kata yang menduduki satu fungsi. Saya itu satu kata, sangat baik. Sangat baik itu frasa karena satu fungsi sebagai predikat. Dan seterusnya itu maksudnya klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Nah, seperti itu. Kalau kalimat misalnya bisa menggunakan dan, atau dengan demikian, oleh karena itu, lalu, nah itu banyak. Konjungsi itu banyak sekali. Yang ketiga ada kata sandang. Di sini Ustadz ambil beberapa contoh yang populer, maksudnya yang sering muncul dalam sebuah cerita atau cerpen, legenda, ataupun sastra Melayu lainnya. Kata sandang itu yang mengiringi kata sandang, kata yang mengiringi kata benda, atau secara sederhananya itu
bisa dikatakan sebagai kata yang mengiringi jabatan seseorang atau sebutan buat seseorang. Biasanya ini kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Melayu. Pada dasarnya kan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Si itu kan sebutan juga buat orang, bisa. Tapi biasanya kalau si itu diperuntukkan untuk teks fabel. Teks fabel itu kan tokoh-tokohnya binatang. Si, kancil, sang juga bisa dikatakan ya sebutan juga, atau yang mengiringi suatu benda seseorang. Sang raja, hanya sang itu lebih besar. Hang dan lainnya, hang juga itu sama sebetulnya, hanya kalau hang itu untuk orang-orang sakti. Biasanya juga ada zaman Melayu, pemuda-pemuda yang sakti, hang tua, pokoknya yang melekat pada orang-orang yang dianggapnya beda daripada orang lain. Itu penyebutannya hang kalau dalam sastra Melayu. Nah, itu kata sandang. Yang keempat ada kata seru, kata yang mengungkapkan perasaan, ada ekspresi. Ketika kita jatuh tidak mungkin tidak mengucapkan sesuatu. Misal kita jatuh, aduh, nah itu bentuk ekspresi sakit, atau misalnya kita kaget, wah, oh, nah itu kan bentuk ekspresi kita. Nah, itu namanya kata seru. Dan yang terakhir kata penegas. Contohnya kah, la, pun, ta. Apakah? Nah, itu menegaskan. Kah, larilah. Nah, itu kan penegas. Biarpun, menegaskan. Nah, itu untuk kaidah kebahasaan ada 2 ya sebetulnya. Hanya saja Ustadz hanya menuliskan kata tugasnya saja. Untuk kalimat aktifnya sebetulnya ini struktur ini sama dengan struktur yang bab kemarin yang sudah kita bahas di laporan laporan percobaan ya. Nah, itu ada semuanya hampir sama. Bersama ini hanya mengulang saja. Nah, itu penyampaian dari Ustadz. Selanjutnya silakan kalian klik linknya untuk ulangan harian bahasa Indonesia, karena hari ini pertemuan terakhir menjelang PAS. Apabila ada pertanyaan mengenai link tersebut, ya bukan jawabannya, silakan kalian hubungin WA di 083823399292. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.